Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyyina wa qurrati a'yunina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita ulang hadis nomor 5820. Hadis sahih riwayat Sayyidina Salman bin Amir radhiyallahu an di dalam kitab Syu'abil Iman. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatih. Anak bayi itu tergadai dengan akikahnya. Fa ahriku, maka tumpahkan oleh kalian, anhu, untuknya anak yang dilahirkan, ad-dama, akan darah. Artinya disembelihkan kambing. Wa amitu, hilangkan oleh kalian, anhu, darinya anak, al-adha, akan penyakit. Ahbabillah, murtahinun adalah barang yang tergadai. Dalam hukum fikih, barang tergadai hak milik tetap kita, tapi kita tidak boleh menjualnya, tidak boleh menghibahkannya, tidak boleh mensedekahkannya, tidak boleh digadaikan lagi, karena barang itu sudah tergadai. Maknanya, barangnya hak kita, tapi kita tidak berhak memanfaatkannya. Maka anak yang kita lahirkan, laki-laki atau perempuan, maka dia tergadai. Syafaat dari anak tersebut tidak memberi manfaat kepada orang tuanya ketika tidak dibayarkan akikahnya. Dalam hal ini ada dua perkara. Yang pertama, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak yang belum baligh masuk ke dalam catatan amal daripada kedua orang tuanya. Kalau akikahnya tidak dibayarkan, maka tidak masuk dalam catatan amal kedua orang tua. Itu syafaat pertama. Yang kedua, ketika anak belum baligh meninggal dunia, maka dia akan membela kedua orang tuanya di akhirat kelak. Dia akan mencari kedua orang tuanya di mahsyar dengan membawa air minum. Maka setiap orang di mahsyar akan mengaku dialah orang tuanya karena mengharapkan air minum tersebut. Dalam hadis sahih dikatakan ketika anak itu disuruh masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka anak itu katakan, saya tidak akan masuk surga sebelum kedua orang tua saya masuk surga. Maka hadis itu menggambarkan anak itu akan menyeret kedua orang tuanya dengan tali pusarnya sehingga masuk surga. Maka syafaat ini tidak akan diraih oleh orang tua yang anaknya meninggal waktu kecil sebelum balik kalau akikahnya belum dibayarkan. Berdasarkan penjelasan itulah maka ulama fikih katakan anak sebelum balik hukum akikahnya sunnah muakkad. Kalau dia sudah balik maka hukum akikahnya sunnah, tidak lagi disunahkan kepada orang tua tapi sudah sunnah kepada diri dia masing-masing. Sunnahnya kepada anak itu sendiri. Kenapa kepada anak itu sendiri? Karena kalau sudah balik, dia meninggal dunia, dia tidak akan memberi syafaat di akhirat kelak atas nama anak yang belum balik. Jadi tidak perlu dibayarkan akikahnya. Maka jikalau ada dalam kehidupan kita ada anak yang meninggal dunia sebelum balik, ada anak yang masih hidup tapi sudah balik, maka lebih utama kita bayarkan akikah yang meninggal dunia yang belum balik tersebut. Karena itu yang akan memberi syafaat di akhirat kelak. Kalau yang sudah balik belum tentu memberi syafaat, kecuali kalau dia hafal Al-Quran 30 juz, atau menjadi alim ulama, atau menjadi soleh, atau menjadi syuhada, atau menjadi solihin. Kalau tidak, justru mereka juga akan bermasalah di akhirat kelak. Itu makna daripada hadis al-ghulamu murtahinun bi akikatih. Seorang anak tergadai dengan akikahnya, maksudnya manfaat dari anak tersebut tidak bisa diraih oleh orang tua sebelum akikah dibayarkan. Kemudian Nabi SAW bersabda, amitu, kalian buang, kalian cukur habis darinya anak akan adza, yaitu perkara yang menyakiti. Kalimat adza Allah gunakan dalam Al-Quran untuk haid. Yas'alunaka anil mahid, mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah haid itu penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah wanita, jangan digauli ketika dia sedang berhaid. Kenapa digunakan bahasa adza dalam hadis ini sama dengan bahasa adza haid dalam Al-Quranul Karim? Karena rambut yang ada pada anak tersebut terkontaminasi darah haid di dalam rahim. Karena terkontaminasi darah haid di dalam rahim sekian bulan lamanya, lalu menyerap ke pangkal-pangkal rambut anak tersebut. Kalau itu tidak dibuang, itu akan menyebabkan penyakit kepada anak itu. Di antara penyakit yang jelas adalah lemahnya pemikiran atau daya tangkap dari anak yang berkenaan. Maka kalau kita kembali kepada hadis belakang nomor berapa? Maka Nabi SAW bersabda, ya nomor di belakang, disembelihkan untuk anak tersebut pada hari ke-7 dan diberi nama pada hari ke-7 dan dicukur rambutnya pada hari ke-7. Jadi ada 3 perkara sunnah pada hari ke-7 kelahiran anak. Pertama diberi nama, yang kedua dicukur habis rambutnya, bukan digunting. Dibawa keliling selawatan digunting 1 lembar 2 lembar, itu belum cukup. Untuk tabarukan boleh, tapi untuk sunnahnya harus dicukur habis. Kemudian diberi nama. Kalau sekiranya kita tidak punya kemampuan untuk menyembelih akikah pada hari ke-7, minimal 2 hal ini dikerjakan: memberi nama dan mencukur habis rambut dari anak tersebut, supaya bekas bakteri darah haid yang ada di pangkal-pangkal rambut itu hilang. Nah, hadis sahih. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Hadis sahih, Nabi SAW bersabda,
al-ghulamul ladzi qatalahul Khadir, anak yang membunuh akannya oleh Nabi Khadir. Kita menyebutnya nama Nabi Khidir, ternyata bahasa Arabnya Khadir. Kenapa disebut Nabi Khadir? Padahal Khadir itu artinya hijau. Karena Nabi Khadir atau Nabi Khidir dalam bahasa kita, apabila melintasi suatu kawasan, apabila duduk di suatu tempat, tempat itu subur jadi hijau, maka disebutlah Nabi Khadir. Jadi anak yang beliau bunuh, yang diceritakan dalam surah Al-Kahfi, ketika perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir, beliau membunuh seorang anak. Maka anak itu dibunuh dalam keadaan tidak berdosa karena masih kecil. Dijelaskan dalam hadis ini kenapa Nabi Khadir diperbolehkan oleh Allah membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Di Quran juga sudah dikatakan bahasanya anak itu akan menyebabkan kedua orang tuanya menjadi durhaka. Di sini tubi'a yauma tubi'a kafira. Anak tersebut telah dicap, telah distempel pada hari distempel menjadi orang kafir. Karena memang ketika hari dia distempel, yaitu memang sudah jadi orang kafir. Kapan seseorang distempel, dicap? Di alam rahim ketika usia kandungan 4 bulan. Telah ditiupkan ruh, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menulis 4 nasib bagi orang tersebut. Pertama ajal, yang kedua rezeki, yang ketiga syaqi, orang celaka, yang keempat sa'idun, orang bahagia. Maka di alam rahim usia 4 bulan dalam kandungan, anak yang dibunuh oleh Nabi Khadir tersebut memang sudah dicap menjadi orang kafir. Walau asya, jikalau dia hidup, la arhaqa abawaihi, sungguh ia akan menyeret kedua orang tuanya. Sungguh dia akan mendorong kedua orang tuanya. Tughyana, akan bersikap durhaka. Tughyana, bersikap durhaka, melampaui aturan Allah Subhanahu wa taala, wa kufra, dan kufur. Itu syariat khusus untuk Nabi Khadir. Tidak boleh dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tidak boleh diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan dalam syariat Islam itu tidak boleh dilakukan. Nahnu nahkumu bidzawahir. Dalam menghukumi sesuatu itu harus dengan zahirnya saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik Madinah. Namanya, nama orang tuanya, sukunya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencatat nama-nama itu semua dalam sebuah catatan yang disimpan bersama Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman, yang disebut dengan sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi SAW. Maka sahabat mengatakan pada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau begitu kita bunuh saja orang munafik itu semua. Maka Nabi bersabda, nahnu nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukum dari luarnya saja, soal batin itu Allah yang mengurus. Itu sikap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara batin yang sudah pasti beritanya dari Allah itu tidak boleh ditindaklanjuti dalam hukum syariat.
Bagaimana kelompok yang menghukumi seseorang dengan batin tanpa dia pastikan? Dia ziarah kubur, ziarah ke kubur keramat, ziarah ke kubur wali, ke kubur wali songo, ke kubur kiai, ke kubur orang soleh, lalu berdoa di situ. Langsung diponis itu orang kafir, meminta ke kuburan. Dia nggak bertanya sama orang yang berdoa tersebut, kamu berdoa dekat kuburan mintanya sama siapa? Minta ke kuburan atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalaupun dia dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu hati orang yang meminta di dekat kubur itu kepada kuburan bukan kepada Allah, dia tidak berhak menghakimi. Baginda Rasulullah SAW telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa orang-orang munafik di kota Madinah, nama-namanya, nama orang tuanya. Tapi Nabi tetap menganggapnya sebagai sahabat. Tidak pernah dikucilkan, tidak pernah dilarang hadir solat berjamaah di masjid, tetap diminta pendapatnya, tetap dihargai. Bahkan ketika diminta baju baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh anak Abdullah bin Ubay bin Salul ketika bapaknya meninggal dunia, Nabi berikan baju itu. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah menyolatkan orang munafik, Nabi tetap menyolatkannya. Karena perintah Allah belum tegas waktu itu. In tastaghfir lahum 70 marratan falayaghfirallahu lahum. Wahai Muhammad, kalau kamu minta ampun untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan mengampuni mereka. Tapi ketika itu Nabi pengen memintakan ampun untuk munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditarik baju baginda Rasul oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Nabi, bukankah Allah melarangmu memintakan ampun untuk orang munafik tersebut? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah memberitakan ke saya, kalau saya minta ampun 70 kali untuk munafik itu, saya tidak akan ampuni. Saya akan minta ampun kepada Allah lebih 70 kali untuk dia. Akhirnya turun penegasan akhir, in tastaghfir lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Baru turun ayat secara penegasan, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabrih. Nah, setelah itu Nabi baru berhenti. Itu sikap Rasul kepada orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Lalu bagaimana dengan kelompok yang mengaku ahli sunnah wal jamaah, ikut dengan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum ditanya baru menilai dari jauh, sudah memponis dia minta ke kuburan, itu orang kafir. Dia ahli bid'ah, ahli sesat, mintanya ke kuburan. Padahal dia belum tanya. Bagaimana dikatakan dia seorang muslim? Bagaimana dikatakan dia ikut sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi saja memperlakukan munafik begitu. Lalu dia memperlakukan seorang muslim hanya berdasar prasangka, itu orang kafir, tanpa bertanya lebih awal. Itu maka kita katakan sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok itu sudah dikeluarkan, tidak dianggap oleh Ahlus Sunnah. Ketika pertemuan ulama dunia di CES-nya mengatakan Wahabi bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khair, bisa dipahami. Tapi bagi Nabi Khidir beda. Ini syariat khusus. Syariat khusus buat Nabi Khidir alaihissalam. Maka seorang nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi tidak menyampaikannya, tidak boleh menyampaikannya kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW juga memiliki dua sisi. Ada sisi kerasulan, ada sisi kenabian. Sisi kerasulan boleh diikuti oleh umat, sisi kenabian haram hukumnya diikuti oleh umat. Di antaranya nikah lebih daripada 4. Di antaranya melakukan puasa wisol, tidak sahur, tidak berbuka.
itu khusus buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalisatan laka min dunil mu'minin, khusus untuk kamu wahai Muhammad, tidak boleh diikuti untuk orang-orang beriman. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri menyusun sebuah kitab Khasaisun Nabawi, Khasaisun Nubuwah, syariat khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak diboleh diikuti oleh umat. Jadi ada dua sisi kehidupan baginda Rasul, sisi nabawi dan sisi risalah. Sisi nabawi tidak boleh diikuti, sisi risalah wajib diikuti. Maka Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah, tapi tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Maka membunuh anak kecil itu adalah syariat khusus bagi Nabi Khadir yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak itu pada hari dia dicap memang sudah kafir. Kalau dia sempat hidup, dia akan menyesatkan, akan mendorong kedua orang tuanya menjadi kafir juga. Azan. Oke, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya Sunan Abi Daud dari Sayyidina Abi Hurairah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ghibah, ghibah itu adalah zikruka, membicarakannya kamu, menyebutnya kamu, akhaka, akan saudaramu, bima, dengan sesuatu, yakrahu, yang ia membenci. Yakrahu itu ada maf'ul bih yang dibuang, yakrahuhu, yang dia membenci akannya. Jadi terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat kita tentang definisi ghibah. Sebagian mereka mengatakan jangan bicarakan orang lain. Apa kata mereka? Kita membicarakan apa yang ada. Kita membicarakan yang sebenarnya. Jadi dijadikan sebagai alasan boleh membicarakan kekurangan orang lain kalau memang kekurangan itu ada pada orang tersebut. Membicarakan kekurangan orang lain yang ada pada dirinya, itu yang disebut dengan ghibah. Sementara membicarakan sesuatu yang dia tidak lakukan, itu disebut fitnah. Nah, fitnah menyebut sesuatu yang enggak ada, mengada-ngadakan. Dan jangan pula dikutip ayat Al-Quran untuk fitnah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu enggak boleh ayat itu digunakan untuk fitnah, karena fitnah yang ada pada ayat tersebut maknanya syirik. Syirik itu lebih parah pada pembunuhan. Maka membunuh orang syirik itu enggak ada masalah. Jadi spontan kalau fitnah keluar ayat itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu salah penempatan ayat. Nah, memang fitnah itu lebih parah pada ghibah, tapi ghibah juga sangat parah. Ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebut tentang Sayyidatina Safiyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, yakfika an Safiyah hakadha, cukup bagi kamu Safiyah itu begini. Maksud begini dalam hadis tersebut menurut perawi adalah Sayyidah Aisyah mengisyaratkan Sayyidah Safiyah itu orangnya pendek. Jadi menyampaikan kepada Rasul bahasanya Sayyidah Safiyah wanitanya tubuhnya pendek. Hanya sebatas mengatakan tubuh Sayyidatina Safiyah pendek. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Nabi? Ya Aisyah law muzijat,
lau muzijatil bahru lamazajatha. Kata-kata yang kamu katakan tadi kalau dicampur dengan air laut, maka air laut akan berubah karenanya. Itu sepatah kata tentang ghibah. Maka dalam riwayat yang kita baca dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, ancaman tentang ghibah, ghibah atau riba? Maaf, lupa, itu tentang riba, bukan ghibah. Jadi ghibah itu menyebut kekurangan saudara kita sendiri, kekurangan muslim. Tapi ghibah ada yang diperbolehkan dalam Islam. Satu, ketika bertanya hukum. Bertanya hukum. Datang kepada seseorang, kita tanyakan bagaimana hukumnya. Saya punya teman kongsi saya, dia begini-begini. Ulama yang ditanya itu bertanya, apa maksudnya begini-begini itu? Saya nggak mau menyebut kekurangannya, nanti saya takut ghibah. Kalau nggak disebut kekurangannya, bagaimana mau dijelaskan hukumnya? Maka menghibah seseorang, menyebutkan kekurangan seseorang, ingin menjelaskan sebuah hukum, itu yang pertama yang dibolehkan. Yang kedua, ketika seseorang diminta pendapatnya, mustasyar. Misalnya seseorang laki-laki melamar wanita, maka sebelum lamaran diterima, istikharah, kemudian cari informasi. Siapa kira-kira orang dekat dengan laki-laki tersebut? Tinggalnya di mana? Maka kita akan cari siapa tetangganya, siapa orang dekatnya. Ketika kita menjadi orang dekat laki-laki tersebut, ditanyai oleh keluarga perempuan, maka kita wajib menyebutkan kekurangan laki-laki tersebut bima yakfi, secukupnya. Itu diperbolehkan ghibah. Jangan sampai insyaallah dia baik, alhamdulillah dia baik, pas nikah kacau balau. Datang dia ke kita, kenapa? Saya sudah tanya ke kamu, saya nggak mau ghibah, ghibah haram. Nah, itu penjelasan yang belum lengkap. Ghibah memang haram, tapi karena untuk sebuah hubungan pernikahan itu diperbolehkan secukupnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lupa. Nah, yang ketiga, lupa. Ta'lim. Yang ketiga, ta'lim. Seorang ayah mengajari anaknya, kamu harus berbuat baik, kamu gak boleh melakukan hal ini dan ini. Kamu lihat tuh sepulan sekarang dalam penjara karena dia begini-begini. Itu ghibah. Untuk takdib, untuk taklim kepada anak sebagai iktibar. Yang keempat, menghibah seseorang yang sudah jelas kefasikannya. Kalau tidak dighibah, itu akan menyebabkan umat tertipu. Misal, kita pernah tinggal di Jawa Barat. Kita kenal di situ ada satu orang yang punya sifat menipu. Misalkanlah contoh kasus, dia berhutang 500.000, janji 2 bulan dia bayar dalam jangka sebulan. Katakan bagus orang. Nanti dia berhutang 1 juta, janji sebulan dia bayar 20 hari. Lepas itu dia berhutang 5 juta, janji 2 bulan dibayar 15 hari. Lepas itu dia berhutang 50 juta, hilang dia, kabur di tempat.
Nah, sosok itu muncul di kampung ini. Kita kenal orang itu. Nah, kita sampaikanlah kepada orang-orang yang ada potensi untuk memberikan hutang. Kita akan ingat Fulan bin Fulan. Dia sifatnya begini-begini. Saya tetangga dia di Jawa Barat dulu. Sekarang dia sudah datang di Sumatera Barat. Itu ghibah. Itu diperbolehkan. Kenapa diperbolehkan? Karena untuk menyelamatkan umat. Begitu juga pendapat para ulama, bukan para ulama. Seseorang yang menggolongkan diri kepada ulama memfatwakan fatwa sesat di tengah masyarakat, itu mesti dighibah. Itu hukumnya tidak haram. Hati-hati dengan pendapat fulan, dia liberal. Nah, jangan dengarkan, dia liberal. Dia tidak ikut dengan sebuah hadis Nabi. Kenapa? Karena sekiranya didiamin, itu akan menjadikan penyebab kepada rusaknya masyarakat ramai, baik hal duniawi maupun ukhrawi. Itu 4 hal diantaranya yang saya ingat boleh untuk meghibah. Al-ghibah tangkudul wudu'a was shalah. Ghibah itu membatalkan wudu dan membatalkan solat. Ghibah membatalkan wudu dan membatalkan solat. Ulama mazhab, ini hadisnya dhaif, tidak ada yang berpendapat wudu batal karena ghibah. Tapi ulama berpendapat sunnah hukumnya berwudu kalau terlibat ghibah. Jadi batalnya itu bukan batal hakiki, tapi batal maknawi. Sama dengan puasa. Puasa batal dengan ghibah, bukan batal hakiki. Bukan berarti orang puasa meghibah wajib qada puasa, tidak. Enggak sama dengan orang puasa makan minum. Orang puasa kalau makan minum batalnya hakiki, artinya wajib qada. Tapi orang puasa meghibah itu bukan batal hakiki, tidak wajib mengqada puasa, tapi pahala puasanya hilang. Begitu juga di sini masalah wudu. Jadi tidak ada jumhur ulama berpendapat bahasanya ghibah membatalkan wudu secara hakiki, tapi membatalkan ma'ani daripada wudu itu. Hikmah, asrar, faedah, fadilah dari wudu itu batal dengan ghibah. Maka kalau sempat meghibah setelah berwudu, dianjurkan atau disunahkan untuk mengulangi wudu. Tapi kalau sholat, sambil sholat meghibah, itu sepakat ulama batal. Allahu Akbar. Kata makmum belakang, itu dia jadi imam, sebetulnya pencuri. Jangankan ghibah, mengucapkan yarhamukallah saja batal salat. Ketika teman kita bersin, lalu dia ucapkan alhamdulillah. Karena kita tahu sunnah mengucapkan yarhamukallah, dengan salat pun kita katakan yarhamukallah, maka batal salat. Jadi bukan karena ghibahnya, tapi karena berbicara dalam salat. Al-ghairatu minal iman. Ghairah, orang kita sebut dengan ghirah, itu bahagian dari iman. Apa itu ghirah? Emosi yang bergejolak karena melihat hukum Allah dilanggar. Emosi yang bergejolak karena melihat sunnah Nabi dihinakan. Emosi yang bergejolak karena syariat Allah dilecehkan. Kalau seseorang punya sifat seperti itu, berarti dia punya iman. Terdengar sunnah dihina, langsung merah telinganya, menggerutu giginya, itu punya iman berarti. Tapi terdengar sunnah Nabi dihina, dia senyum saja, santai, enggak punya iman. Dia tidak punya iman. Al-bidza minan nifaq. Bidza itu termasuk kemunafikan.
Menurut Imam Abdul Rauf Al-Manawi, kata beliau, bidza itu saya temukan di dalam tulisan Imam Jalaluddin As-Sayuti, kalimatnya bidza. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab, mana kata beliau tadi? Di dalam kitab Nihayah, di dalam kitab Nihayah itu digunakan bahasa mim, midza. Di dalam kitab asli Imam Jalaluddin As-Sayuti itu memang pakai ba, bidza. Tapi apabila kita lihat dalam kitab Nihayah itu pakai mim, midza. Maknanya apa? Seorang laki-laki membawa orang-orang lain ke tengah keluarganya, kemudian membiarkan orang-orang tersebut bercengkrama dengan keluarganya tanpa memperhatikan aturan syariat. Itu namanya midza. Seorang suami bawa kawan-kawannya ke rumahnya, kemudian teman-temannya itu ngobrol sama istrinya di luar batasan wajar. Itu disebut midza. Seorang ayah bawa teman-temannya ke rumah, kemudian membiarkan tamu-tamu laki-lakinya tersebut ngobrol sama wanita-wanita yang ada di rumahnya tanpa batasan syariat. Tertawa-tertawa, bicara berlebihan, itu disebut dengan midza. Maka Nabi bersabda, midza itu bagian daripada kemunafikan. Nah, midza itu bagian daripada kemunafikan. Hadis hasan riwayat Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Al-ghilanu saharatul jin. Ghilan itu adalah tukang sihir dari kalangan jin. Ghilan itu nama jin. Menurut ulama tafsir hadis, Allah menciptakan ghilan itu seperti manusia, tapi dua kakinya seperti kaki keledai. Ghilan itu pernah dilihat oleh sekelompok sahabat. Di antara sahabat yang pernah berjumpa dengan ghilan itu adalah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika beliau berpergian ke negeri Syam untuk berdagang sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar pernah menebas ghilan itu dengan pedangnya. Itu disebut dengan ghilan. Jadi kalau ada ketemu jin, hantu lah, antum bilang kan hantu, seperti manusia tapi kakinya kaki keledai, itu namanya ghilan. Kalangan jin. Dia bukan satu orang, banyak. Jadi jin itu ada jenis-jenisnya. Nah, jenis ghilan itu tukang sihirnya. Dia kayak kawan Ibrahim ya, Ibrahim Nazofa. Diam aja dia. Lihat ke bawah, kaki keledai. Nah, itu ghilan. Jangan takut. Nah, huruf fa. Jadi Jami' as-Shaghir disusun oleh Imam Jalaluddin menurut huruf hijaiyah. Sekarang masuk huruf fa. Jadi semua hadis akan diawali dengan huruf fa. Hadis pertama, Fatihatul Kitab Shifa'u minas summi. Fatihah kitab, pembuka Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah, itu obat dari racun, termasuk dari racun kalajengking. Sebelum hadis ini diriwayatkan, sahabat sudah mempraktekkannya. Seperti hadis yang kita baca sebelumnya, sekelompok sahabat melewati satu kampung,
minta jamuan makan, orang kampung itu nggak memberi, akhirnya kepala suku kampung tersebut disengat oleh kalajengking, sudah dijampi, sudah diobati, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya mereka bermusyawarah, mungkin tamu kita yang tidak kita jamu kemarin sore mampu mengobatinya. Akhirnya datanglah mereka berjumpa dengan tamu tersebut, yaitu segolongan sahabat. Hal minkum raqi, apakah di antara kalian bisa menjampi? Kata dia, bisa. Tapi berapa bayarannya? Tadi kami tidak minta makan, kalian nggak kasih makan. Sekarang berapa bayarannya? Maka ditetapkanlah satu gerombolan kambing. Akhirnya sahabat tersebut membacakan surah Al-Fatihah, meludahi kaki yang tersengat kalajengking, otomatis sembuh. Ketika kambing mau disembelih, beliau katakan jangan kita makan dulu sebelum kita bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasil ini halal atau haram. Sampai di Madinah diceritakanlah cerita tersebut. Nabi bertanya, min aina ta'rifu annaha syifa? Dari mana kamu tahu Al-Fatihah itu bisa menyembuhkan? Berarti sahabat melakukan satu perkara yang belum dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu poinnya di hadis tersebut. Di antara poin-poin yang lain, poin yang terpenting di hadis tersebut adalah sahabat melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi jawaban Rasulullah tidaklah memvonis bid'ah. Nah, Nabi sabdakan, berikan kepada saya sebahagian dari kambing tersebut. Maka ini menjadi dalil bahasanya syariah itu perkara yang dibenarkan. Bahkan Rasulullah rela memakan upah dari jampi syar'i. Racun mana? Pesisir atau racun apa saja, itu salah satu penyembuhnya Al-Fatihah. Fatihatul kitab sifa'u min kulli da'. Bukan hanya racun saja, kata Nabi SAW. Fatihah kitab adalah obat dari seluruh penyakit. Fatihah kitab adalah obat dari seluruh penyakit. Maka yang sakit terkilir, sebelum datang ke tukang urut, baca Al-Fatihah. Yang sakit gigi, sebelum datang ke dokter, baca Al-Fatihah. Yang sakit kepala, belum datang tim medis dari Hawari, baca dulu Al-Fatihah. Fatihatul kitab ta'dilu bi thulutsail Quran. Fatihah kitab setara dengan 2/3 Al-Quran. Fatihatul kitab ta'dilu setara dengan mengimbangi, menyamai pahalanya thulutsail Quran, 2/3 Al-Quran. Fatihatul kitab unzilat min kanzin tahtal arsy. Fatihah kitab diturunkan dari gudang di bawah aras. Fatihatul kitab unzilat, diturunkan. Tulis di bawah kalimat unzilat, diturunkan. Min, dari, kanzin, gudang, tahtal arsy, di bawah aras Allah Subhanahu wa taala. Fatihatul kitab wa ayatul kursi. Fatihah kitab dan ayat kursi, la yaqra'uhuma, tidak membaca kedua hal tersebut. La yaqra'u, tidak membaca, huma, kedua hal tersebut, abdun, oleh seorang hamba, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala, fidarin, di dalam rumah, fayusibahum, lalu menimpa akan mereka, fayusibahum, lalu menimpa akan mereka, dzalikal yaum, pada hari itu. Ketika disebutkan pada hari itu, berarti pengamanannya hanya untuk satu hari. Berarti
pembacaannya harus setiap hari. Maka menimpa akan mereka oleh demikian hari ainu insin au jinnin, mata manusia atau mata jin. Mata manusia atau mata jin. Apa maksud mata? Apa maksud mata? Mata dengki yang sudah kita baca hadisnya pada 2 minggu lalu. Nabi bersabda, al-ainu haq, kesan dari mata dengki itu benar adanya. Maka kesan mata dengki bisa datang dari jin, bisa datang dari manusia. Itu diantara amalan yang dituliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, yang kita wiridkan setelah solat maghrib dan setelah solat subuh. Min anfusil jin wa ayunil ins. Nah, dari jin dan pengaruh mata manusia. Nah, mungkin rumah kita atau apa yang ada di rumah tidak dilihat oleh mata-mata dengki dari manusia, tapi bisa saja dilihat oleh mata-mata dengki dari kalangan jin. Kesan dari mata dengki tersebut, bisa saja rumahnya terbakar, bisa saja kedainya enggak laris, bisa saja rumahnya enggak ada lagi peminat, bisa saja usahanya tidak lagi ada pelanggan. Itu pengaruh daripada mata jin, mata dengki dari kalangan jin, mata dengki dari kalangan manusia. Untuk mengatasinya, kata Rasul, baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi setiap hari. Bahkan untuk lebih bijaknya, kita baca di awal hari, supaya perlindungan tersebut berawal dari pagi sampai akhir hari tersebut. Fatihatul Kitab tujzi'u ma la yujzi'u syai'un minal Qur'an. Fatihah Kitab itu surah Al-Fatihah, tujzi'u mencukupi, ma sesuatu, la yujzi'u syai'un minal Qur'an, sesuatu yang tidak bisa mencukupi oleh apapun dari Al-Quran. Fatihah Kitab tujzi'u mencukupi, mala sesuatu yang tidak mencukupi, syai'un minal Qur'an oleh apapun dari Al-Quran. Kira-kira apa sesuatu yang hanya Al-Fatihah bisa menyelesaikannya? Hah? Apakah sesuatu yang hanya Al-Fatihah bisa menyelesaikannya? Tidak bisa diselesaikan oleh surah yang lain. Apa? Tafakuh, yang belajar alim. Apa? Hah? Apa? Rukun solat. Naam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Walaupun di dalam Al-Qur'anul Karim ada ayat yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca saja apa yang kamu mudah menghafalnya dari Al-Qur'an. Sehingga ada mazhab yang mengatakan, saya lupa mazhab yang mana, tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam solat, yang penting wajib membaca Al-Quran dalam solat. Karena dalilnya ayat tadi, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah yang kamu hafal dari Al-Quran. Kemudian hadis yang mengatakan musi'us salah,
Yang sudah belajar hadis, apa yang dimasukkan hadis musiius shalah? Abu Bakar. Hadis apa yang diberikan julukan oleh ulama dengan hadis musiius shalah? Apa? Hadis apa? Riwayatnya begini, kurang lebih maknanya, telah masuk seorang laki-laki ke dalam masjid, lalu dia solat 2 rakaat. Faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasallama alaihi. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam, lalu Nabi menjawab salamnya. Faqala, Nabi bersabda, "Shalli fa innaka lam tusalli." Solat lagi lah kamu, tadi kamu itu belum solat. Lalu laki-laki itu mengulang solatnya yang kedua kalinya. Selesai solat dia datang kepada Rasulullah, dia ucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawab salamnya. Lalu Nabi katakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Solatlah kamu yang tadi itu belum lagi kamu solat. Kemudian dia solat lagi pada kali ketiga. Kemudian datang kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu kembali, salat yang barusan kamu lakukan tidak dianggap salat. Lalu laki-laki itu mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak pandai lebih pada itu. Alimni, ajari saya bagaimana caranya salat." Maka dalam hadis tersebut Nabi katakan, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah olehmu apa saja yang kamu mudah baca dari Al-Qur'an. Maka berdasarkan ayat tersebut, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dengan hadis musiius shalah, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan cukup solat dengan membaca Al-Qur'an, tidak mesti Al-Fatihah. Tapi 3 mazhab yang lain, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah, mengambil hadis yang ini, Fatihatul kitab tujzi'u ma la yujzi'u syai'un minal Qur'an. Al-Fatihah bisa mencukupi sesuatu yang tidak bisa mencukupi kalau dibaca ayat Al-Quran yang lain, yaitu dalam sholat. Jadi Al-Fatihah tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Apalagi ada hadis yang berbunyi, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Dia ke depan, tidak sah solat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi kalaupun antum mazhabnya Hanafi, karena sudah keluar 4 bulan IPB, tapi tetap untuk rukun Al-Fatihah jangan pernah diganti. Kenapa? Karena 3 jumhur ulama, 3 mazhab mengatakan mesti dengan Al-Fatihah, tidak boleh dengan yang lain. Itu salah satu pengertian makna Al-Fatihah, mencukupi sesuatu yang tidak mencukupi oleh sesuatu yang lain dari Al-Quran. Walau anna fatihatal kitab, jikalau sesungguhnya Al-Fatihah ju'ilat fi kaffatil mizan, diletakkan Al-Fatihah tersebut di daun timbangan, fi kaffatil mizan, pada satu daun timbangan. Ini seperti timbangan emas yang dia punya 2 daun, kiri dan kanan, timbangan model lama. Nah, diletakkan di salah satu daun timbangan. Waju'ilal Qur'anu fi kaffatil ukhra, lalu diletakkan Al-Quran di satu daun timbangan yang lainnya. Mulai daripada Al-Baqarah sampai An-Nas diletakkan di sebelah timbangan yang lain. La fuddilat Fatihatul kitab, sungguh akan lebih berat Fatihah kitab atas Al-Quran secara umum
sab'a marrat, 7 kali lebih berat. 7 kali lebih berat. Al-Fatihah. Sehingga ulama tafsir katakan Al-Quran 30 juz, sir asrarnya ada di dalam Al-Fatihah. Kemudian sir asrar Al-Fatihah ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sir asrar semuanya terletak pada titik ba, yaitu titik wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat hanya bisa diulang tapi tidak bisa dimengerti. Nah, kalau bisa saya mengerti, Masya Allah. Nah, kayu bisa jadi emas, tapi nggak bisa dimengerti. Antum ulang-ulang saja, mudah-mudahan paham. Nah, buktinya ini salah satunya. Kalau Al-Fatihah diletakkan di satu daun timbangan, Al-Quran yang lain diletakkan di salah satunya, Al-Fatihah lebih berat 7 kali lebih berat pada Al-Quran yang lain. Maka tidak salah kalau dikatakan bisirul Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu Al-Fatihah, di mana-mana Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin bisiril Fatihah. Mereka bising kayaknya kalimat-kalimat itu. Al-Fatihah, Fatihah, semuanya Al-Fatihah. Baca nih hadis biar tahu bagaimana Al-Fatihah. Ayo kita buka acara kita ini dengan umul Al-Quran Al-Fatihah, supaya acaranya berkah. Kita baca Al-Fatihah. Kita mulai acara ini dengan bacaan Al-Fatihah. Itu ternyata rahasianya. Kenapa ulama-ulama selesai berdoa pakai Al-Fatihah lagi? Di kampung-kampung, kalau nggak ada Al-Fatihah dianggap aliran sesat. Atau kalau antum pergi ke kampung saya, suruh doa misalnya, Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin, diam saja, sesat. Begitu orang kampung memponis, sesat dia itu. Kenapa? Selesai doa nggak ada Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah langsung jadi orang benar. Nah, begitu berharganya dan besarnya Al-Fatihah. Ternyata pengajaran dan ajaran mereka itu berdasar. Lihat dasarnya di sini. Bagaimana Nabi mengulas tentang fadilah Al-Fatihah. Sudah berapa hadis? Oh, kata mereka itu ke hadis do'if. Nah, masalah lagi. Hadisnya ke hadis do'if. Sebetulnya nggak ada masalah. Sepakat ulama hadis, hadis do'if boleh dipakai untuk fadilah amal. Titik. Nggak usah dengar lagi. Itu ke hadis do'if. Nggak ada urusan. Karena ulama hadis sudah sepakat. Hadis do'if boleh digunakan untuk fadail amal. Terakhir, farisun nathah atau nathatan. Nabi bersabda, orang Persia, bangsa Persia itu 1 kali patok atau 2 kali patok. Summa la farisa ba'da hadza abada. Kemudian tidak ada lagi Persia setelah ini selama-lamanya. Warumu, sedangkan bangsa Romawi, zatul kurun, mereka memiliki generasi-generasi. Mereka memiliki kurun demi kurun. Kullama halaka qarnun khalafahu qarnun. Setiap kali binasa satu generasi, setiap kali binasa satu generasi, menggantikan akannya oleh generasi yang lain. Ahli sabar.
Mereka itu Nabi sabdakan ahli sabar. Wa ahluhu li akhirid dahri. Ahlinya, penduduknya Romawi itu sampai akhir zaman. Hum ashabukum. Mereka itu adalah sahabat-sahabat kalian. Madama fil aisi khaira. Madama fil aisi khairun. Selama dia berada di dalam kehidupan, itu kebaikan. Selama berada dalam kehidupan, oleh kebaikan. Ketika datang ayat yang berbunyi ghulibatir rum, itu ayatnya. Maaf, nggak bisa dihubungkan ke situ. Jadi Nabi berbicara tentang dua negara besar, negara yang ditakuti waktu itu. Pertama Romawi, yang kedua Persia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Persia itu satu kali patok atau dua kali patok. Maksudnya dia akan mengalahkan umat Islam palingan sekali lagi atau dua kali lagi. Kalau umat Islam berperang dengan bangsa Persia, kata Rasul, dia akan menang palingan satu kali lagi atau dua kali lagi. Setelah itu tidak akan ada lagi sejarah Persia sampai akhir zaman. Nggak tahu sehari ini apakah masih ada kejayaan bangsa Persia. Tapi kata Rasul, Romawi mereka tetap akan berkembang sampai akhir zaman. Bangsa Rum, mereka orang-orang sabar. Mereka punya generasi yang menyambung generasi setelahnya. Binasa satu generasi, lahir generasi berikutnya. Nabi bersabda, orang-orang Romawi tersebut itu bisa kalian jadikan teman di dalam mencari penghidupan, tapi bukan bertoleransi dalam bidang agama, tapi bisa diajak kerjasama di dalam kehidupan. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Kalaupun penelitian kita salah, tetap apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu benar. Khair, insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, persilakan. Ya Allah. Ya Allah, ya Karim, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama mengenai pemberian nama kepada anak pada hari ke-7. Bagaimana amalan untuk pengaplikasinya? Karena biasanya orang tua kan sudah menyiapkan nama untuk si anak. Dan apakah selama jeda 7 hari itu tidak dipanggil nama yang sudah disiapkan sehingga pada hari ke-7 dipanggil dengan nama yang disiapkan, atau seperti apa, Ustaz? Yang kedua mengenai pemahaman Wahabi, Ustaz. Baru-baru kemarin, bulan kemarin, Indonesia ada mengundang Ustaz dari Arab, Ustaz. Jadi, tapi agak-agaknya kayaknya mereka salah mengundang narasumber, karena semua amalan yang dibuat pada masjid-masjid yang mengundang beliau itu dibantai habis-habisan. Bahwasanya contohnya mereka membuat Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah sebelum memulai majelis. Pada saat itu juga dikritik habis-habisan sama narasumber tersebut. Pertanyaan Ustaz, apakah semua sekolah di Mekah Madinah, semua pondok pesantren mempunyai pemahaman Wahabi seperti itu, atau itu hanya
taklid buta kepada satu mazhab saja, sehingga apabila pemahamannya di luar mazhab tersebut mereka katakan salah. Mohon penjelasannya. Jazakallah. Jazakumullah khair. Masya Allah. Pemberian nama anak, sebagian ulama juga ada berpendapat boleh pada hari dia dilahirkan. Tapi kalau kita lihat menurut perjalanan atau cara adat Minang, itu kalau baru lahir sebelum dikasih nama panggilnya buyung. Nah, setelah turun ke semua, ada yang bilang turun ayi, turun tak tahu bahasa apa, baru disematkan nama. Bukan berarti kita mengarahkan kepada adat tersebut, tapi yang jelas pada hari ke-7 sesuai dengan hadis tadi, baru kita berikan nama itu kepada anak. Bagaimana cara pemberian nama? Salah satu kita lihat praktek masyayikh ketika ada salah satu santri ganti nama, yaitu dengan memanggil dengan bahasa ya gulam, samaituka bima samakallah, wahai anakku, aku beri nama kamu dengan nama yang telah diberi oleh Allah. Maksudnya di Lauh Mahfuz dengan Abdullah Jabbar misalnya. Kemudian semua yang mendengar ucapan tersebut menyahuti dengan kalimat barakallahu fik. Itu praktek yang pernah dilakukan oleh para masyayikh atau para ulama mengganti nama santri. Nah, kira-kira begitu juga kalau kita diminta untuk meresmikan semua nama dengan memegang ubun-ubunnya, membaca doa Nabi Zakaria alaihissalam, Allahumma inni u'iduka biha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ya ulam inni samaituka bima sammakallah bi, sebutkan namanya, lepas itu barakallah, selesai. Jadi nggak perlu panggil kiai, nggak perlu panggil ustaz, nggak perlu sembelih ayam atau baralek kecil-kecilan, nggak perlu. Cukup orang tuanya meresmikan nama tersebut pada hari ke-7. Nah, selepas itu baru kita cukur rambutnya. Setelah itu kita tunggu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat satu kambing sembelih satu, dapat dua kambing sembelih kedua-duanya, dapat satu sembelih satu dulu, nanti ada rezeki sembelih lagi selagi dia belum balik. Kalau dia sudah balik, kita pesankan sama dia, kamu sudah saya akikahkan satu ekor kambing, satu ekor lagi tanggung jawab kamu. Itu kalau sudah balik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak yang di bawah umur 1 tahun lahir 1 tahun, lahir umurnya 5 bulan, ada yang bulan lahir 1 tahun, 9 bulan lahir tapi meninggal, itu masih TK. Lalu harus dikasih nama dan masih memberi semangat kalau kita nanti. Yang kedua tentang takdir. Takdir ketika sholat, apakah boleh membacanya dalam hati berbarengan dengan niat sholat? Karena banyak juga yang saya lihat takdirnya tak berbunyi, angkat tangan dulu, lalu langsung sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak keguguran disebut as-siktu. Hadis beberapa bulan, mungkin tahun lalu kali kita baca, Nabi SAW bersabda, anak yang keguguran itu akan memberi syafaat di akhirat kelak. Dan riwayat yang lain,
anak yang keguguran, dia merasa kecewa, tidak mau membela kedua orang tuanya karena dia merasa dilupakan. Disebutkan dalam hadis tersebut, salah satu bentuk dilupakan karena dia tidak diberi nama. Mungkin bisa antum melihat kembali kepada hadis. Mungkin ada yang mencatat hadis tentang siktu, anak keguguran yang kita baca 1 tahun yang lalu mungkin. Jadi kata ulama, apabila anak yang lahir setelah ditiupkan ruh, yaitu usia 4 bulan dalam kandungan, maka anak tersebut berhak memberi syafaat, sunnah diberi nama, sunnah diakikahin, dan diselenggarakan seperti jenazah orang dewasa kalau sekira lahir bersuara. Tapi kalau lahirnya tidak bersuara, maka diselenggarakan dengan cara dikafani dan dikuburkan saja. Tapi apabila lahir di bawah usia 4 bulan, belum lagi ditiupkan ruh, maka itu tidak memberi syafaat karena tidak ada ruhnya. 1 bulan keguguran, 2 bulan keguguran, 3 bulan keguguran, maka cara penyelenggaraannya pun tidak ada. Cukup digali lubang, tanam, terbuang ke sungai. Tapi apabila sudah 4 bulan, maknanya sudah ditiup ruh. Kalaulah tidak ditiupkan ruh, enggak mungkin dia bertahan dalam alam rahim. Apalagi usianya sudah 5 bulan, apalagi usianya 6 bulan. Kitab fikih mengatakan usia kandungan yang paling cepat mungkin lahir 6 bulan. Usia kandungan yang paling cepat mungkin untuk lahir 6 bulan. Yang biasanya 9 bulan. Maksimal usia kandungan 4 tahun. Jadi kalau 10 bulan belum sakit kandungannya, enggak usah dibawa ke dokter. 12 bulan belum juga ada sakit, tanda-tanda melahirkan, biarkan saja. Sudah 2 tahun enggak melahirkan juga, biarkan juga. Kalau 4 tahun tidak melahirkan juga, baru bawa ke dokter. Di salah satu ulama yang dalam rahimnya 4 tahun adalah Imam Syafi'i rahimahullah. 4 tahun dalam kandungan. Maka semakin lama dalam kandungan, semakin lama prosesnya, semakin cerdas orangnya. Maka anak-anak yang lahir di bawah usia 9 bulan, mohon maaf, enggak ada antum kan? Antum enggak kan? Lahirnya usia 7 bulan, itu agak susah berkembangnya. Masuk dalam peti dulu, dalam lemari kaca. Nah, sudah lahir pun dijelaskan nahu sarau, enggak nyambung juga. Disampaikan itu enggak ngerti-ngerti juga. Kenapa? Terlalu cepat keluarnya. 7 bulan. Jadi usia kandungan 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Itu kalau lahir sunnah diberi nama, sunnah diakikahin, dan itu disebut dalam hadis as-siktu. Jadi hadisnya ada 2. Anak yang meninggal usia belum balik, sama anak yang mati keguguran. Jadi ada 2 hadis, itu berbeda. Fadilahnya sama, memberi syafaat kepada kedua orang tuanya selama dibayarkan akikahnya dan diberi nama. Jadi kalau ada yang belum, yang sudah berlalu, maka diberi nama sekarang dan diakikahkan besok. Nah, di hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, takbir, tidak keluar suara.
Rukun solat secara garis besar terbagi 3. Pertama, rukun qalbi yang harus dibaca oleh hati. Kalau dibaca oleh lidah enggak sah, apalagi dipraktekkan dalam perbuatan. Rukun qalbi hanya satu, yaitu niat. Yang kedua, rukun qauli, artinya harus dibaca oleh lidah. Kalimat dikatakan qaul kalau terdengar oleh telinga sendiri, itu standarnya. Terdengar oleh telinga sendiri. Rukun qauli apabila dibaca dalam solat tidak terdengar oleh telinga sendiri, maka solat dianggap batal. Ada 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua al-fatihah, yang ketiga tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud. Yang keempat, salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada tasyahud akhir. Yang kelima, salam, assalamualaikum warahmatullah. Yang pertama ke kanan, itu rukun qauli. Apabila dibaca tidak terdengar oleh telinga sendiri, maka salat dianggap batal. Enggak sah salat. Enggak sah. Terdengar oleh telinga sendiri. Karena dia qauli. Qaul harus diucapkan. Dan sisanya ada 6, 13 kurang 6, 7 lagi rukun fi'li. Itu harus dikerjakan oleh perbuatan. Berdiri yang memang kita berdiri, ruku memang badan kita ruku, i'tidal memang badan kita yang i'tidal. Kalau sampai rukun fi'li dikerjakan pakai lidah, enggak sah salat. Kita sambil duduk santai, kita katakan saya sedang berdiri sholat, saya sekarang posisi sedang ruku, saya posisi sekarang sedang i'tidal, posisi saya sekarang sedang sujud pertama. Dia tidak ada sujud, berdiri enggak, ruku enggak, i'tidal enggak, tapi rukun, ruku, berdiri, i'tidal, sujud dia sampaikan pakai lidah. Posisi saya sedang duduk antara 2 sujud, posisi saya di sujud kedua, kemudian posisi saya pada rakaat kedua berdiri lurus. Dia tidak berdiri sama sekali. Kira-kira seperti itulah orang yang melakukan rukun qauli tapi dibaca dalam hati. Rukun hati dibaca di lidah. Mana contohnya? Usolli fardaz zuhri arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Dia baca takbir, dia baca lafaz niat, tapi dalam hatinya enggak ada niat sama sekali, maka salatnya batal. Karena rukun niat harus di hati, 5 rukun tadi harus di qauli, sisanya harus dilakukan dengan fi'li. Apabila salah tempat, maka solat jadi batal. Wallahu a'lam. Allah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seandainya ada sesuatu yang
Sekali lagi soal depan. Diulang lagi Pak, maaf kurang jelas. Mengenai akikah, Iya, silakan. jika saudara kita dulu diberikan keluasan rezeki untuk membeli kambing ke anaknya, dan kita menghadiahkan kepada dia sehingga dia bisa membeli kambing untuk memberikan anaknya, apakah itu diperbolehkan? Terima kasih jazakallah. Jadi sunnah akikah dilakukan oleh kedua orang tua. Hukumnya sunnah muakkad kalau anak belum balik, sunnah biasa kalau anak sudah balik, dan kesunahan juga ditimpakan kepada anak tersebut. Jadi hukum tersebut itu tidak berpengaruh dari mana kambing kita dapatkan. Apakah kambing itu hadiah dari kawan? Apakah kambing itu sedekah dari orang? Apakah kambing itu juga hadiah dari orang tua kita sendiri? Misalnya seorang kakek mampu, seorang atau tidak terima, berakikah dengan pemberian siapa saja, hukumnya boleh. Mengakikahkan anak dengan pemberian dari siapa saja, hukumnya boleh dan sunnahnya sudah tertunai. Nah, khair insyaallah. Satu juta. Siapa? Silakan. Saudara saya sudah meninggal 40 tahun yang lalu kambing. Waktu itu masih 7 bulan. Dan sampai saat ini belum diakikahkan, belum diberi nama. Seandainya saya menyiapkan akikah saudara saya tadi itu bersama orang tua, apakah diperbolehkan atau bagaimana? Khair jazakumullah. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ummi qad matat. Telah datang seorang wanita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal dunia. Kalaulah dia sempat berbicara sebelum meninggal dunia, dia akan bersedekah. Atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah untuk ibu saya? Maka Nabi bersabda, tasaddaqi anha, bersedekahlah kamu untuk ibumu. Ini salah satu dalil amalan afa'ahujja anhu, bolehkah aku melakukan haji untuk bapakku? Maka Nabi SAW bersabda, apa pendapatmu ketika bapakmu punya hutang? Apakah boleh kamu membayarkan hutangnya? Maka laki-laki mengatakan, boleh, saya bisa membayarkan hutang bapak saya. Hutang itu dianggap lunas oleh orang yang memberi hutang. Maka Nabi bersabda, hutang kepada Allah lebih layak kamu bayarkan untuk bapakmu. Itulah hadis yang cocok untuk sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita. Kalau punya kemampuan,